kita saksikan kali ini, siang ini, merupakan suatu penjelasan dan bukti nyata bahwa Yusuf Mansur itu bohong belaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salid Al-Walid. Ya, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Mohon maaf ya, ini kembali kita tidak mengupload selama seminggu. Padahal kemarin saya sendiri sudah ngomong ya bahwa kita akan mengupload rutin setiap hari. Sejak hari Minggu lalu saya ngomong bicara seperti itu ya. Namun qadarullah keesokan harinya diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ya cuma demam biasa sih sebenarnya, meriang, hanya ya memang nggak bisa syuting ya dengan kondisi seperti itu, kawan-kawan. Oke, di sini saya melihat ya di channel YouTube Thaibah Channel ini 2 hari yang lalu ya, di sini mengunggah video mengenai ketidakhadiran Yusuf Mansur di acara atau di undangan mubahalah yang dibuat oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan. Ya memang saya pun juga sudah menduga akan seperti demikian gitu. Karena beberapa waktu lalu juga Pak Darso dan kawan-kawan mengungkapkan sudah sering mengupayakan untuk menghadirkan beliau di forum-forum tertentu, namun beliau selalu tidak hadir. Dan terbukti hari ini, kemarin waktu yang ditentukan untuk mubahalah antara korban batubara Jabal Nur dengan Yusuf Mansur, namun beliau Yusuf Mansur tidak hadir dan tidak pula mengkonfirmasi ketidakhadirannya itu karena apa gitu. Memang tidak ada. Padahal di akun Instagram, di YouTube, Yusuf Mansur sendiri sering mengatakan bahwa duduk bersama yang seperti apa yang dia maksud, yang si Yusuf Mansur ini maksud ketika beberapa kali diundang pun dia tidak datang gitu. Mau bicara, mau atur kekeluargaan seperti apa yang dia maksud gitu. Saya pun tidak paham di sini gitu. Katanya kalau korban tidak terima, tidak usah berpanjang lebar, cukup ke rumah saja. Ini diundang saja gitu. Yang undang ini bukan orang sembarangan gitu. Yang undang ini ya para korban gitu. Saya juga mau memperlihatkan kepada kawan-kawan di sini ya bahwa beberapa waktu lalu, ini sekitar Desember 2021 ya, 21 Desember 2021, nanti saya tampilkan di samping sini ya, screenshot IG dari Yusuf Mansur ya. Di sini dia memposting screenshotan pertanyaan dari netizen di akun IG-nya. Ya Syekh, di Indonesia memang harus diarsipin, tapi kalau manggil ucup tanda sayang dan cinta gimana Ustadz? Yusuf Mansur dia balas, sejak saya ngadep ke tim cyber sana semua sudah berjalan, bismillah, tindak lanjutnya nunggu istiqoroh. Maksudnya di sini dia Yusuf Mansur ini mungkin mau melaporkan atau minimal mau menindaklanjuti orang-orang yang seperti kita ini gitu, yang mengkritik dia gitu. Di bawahnya dibalas lagi, saya berharap jawaban dari istiqoroh Ustadz bisa memproses orang-orang yang memfitnah Ustadz. Sedih banget melihat Ustadz difitnah macam-macam. Yusuf Mansur balas lagi, kelihatannya 99% tetap maju ke hukum. Nah ini benar kan, dia mau laporin ke hukum gitu, dia mau bawa ke ranah hukum gitu. Tapi tetap menunggu petunjuk Allah setelah riadoh 40 hari, doain ya. Nah di postingan screenshotnya itu dia membuat caption, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah semua akun YouTube, IG, FB, dan TikTok tunggu sampai selesai 40 hari yasinannya ya, siapa yang ikutan, doain ya. Dan ini dibuat 21 Desember 2021. Kalau ditarik 40 hari saya pikir sudah lebih gitu. Apakah ini upaya untuk mengulur-ngulur waktu dari pihak Yusuf Mansur gitu? Tapi mohon maaf, sekali lagi saya tegaskan kepada kalian, saya tegaskan sekali lagi bahwa insya Allah kita akan terus membahas masalah ini gitu. Sampai terang benderang dan clear seclear-clearnya gitu. Saya tidak ingin lagi masalah ini kemudian berlarut-larut seperti sejak 2012 ya. Sejak 2012 masalah ini naik tenggelam gitu. Jangan kemudian Anda itu berpikir bahwa kita akan capek, bosan, dan berhenti membahas masalah ini gitu. Insya Allah kita akan tetap tegar berdiri untuk bersama dengan para korban gitu, untuk membantu mereka menuntut agar hak-haknya dikembalikan gitu.
Jika sebelumnya, nanti saya akan tampilkan juga videonya di konten berikutnya ya, di konten terpisah dari konten ini saya akan tampilkan, karena di sini saya akan tampilkan video dari Bapak Zaini Mustafa ya, di mana di situ mengatakan bahwa Yusuf Mansur tidak datang di undangan mubahalah mereka, padahal yang seperti yang saya tampilkan di screenshot yang saya barusan tampilkan kepada teman-teman ini, bahwa dia sendiri saja sudah memperkarakan para akun YouTuber, IG, FB 40 hari dari sejak 21 Desember 2021. Kenyataannya sampai sekarang ternyata dia tidak ngapa-ngapain gitu loh, hanya sekedar mengancam kalau menurut saya di sini. Hanya sekedar menakut-nakutin saja apa gimana gitu ya. Sementara di sisi lain diundang di acara mubahalah saja, minimal kalau saya sih tidak melihat mubahalanya, lebih kelihat minimal dua pihak ini bisa bertemu dulu gitu. Tapi kenyataannya Yusuf Mansur lagi-lagi tidak datang gitu di acara tersebut gitu. Bukan cuma sekedar tidak datang, tapi tidak memberi klarifikasi, konfirmasi seperti apa alasannya gitu. Memang mau selesai apa gimana sih sebenarnya gitu. Oke, di next video saya akan menampilkan juga perkataan dari pengacara Yusuf Mansur gitu, yang di situ dia mengatakan akan menindak atau membawa ke ranah hukum akun-akun YouTube apa segala macam yang orang-orang bukan. Di situ pengacaranya mengatakan akan menindak secara hukum di belakang, di balik layar, seperti yang terjadi sekarang ini antara Yusuf Mansur dan para YouTubers yang membahas tentang Yusuf Mansur, termasuk seperti saya gitu. Ya, saya mau mempertanyakan di balik layar itu siapa gitu. Oke, untuk membahas masalah ini nantilah di next video saya akan bahas. Dalam konten kali ini kita akan menyimak perkataan Bapak Zaini Mustafa gitu. Kenapa Yusuf Mansur tidak datang di acara mubahalah gitu? Apakah karena dia takut, merasa salah terus takut apa gimana? Saya juga kurang tahu. Yang jelas kalau memang dia tidak punya salah, harusnya berani dong untuk menghadiri acara mubahalah yang dibuat oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan itu. Kenyataannya Yusuf Mansur lagi-lagi tidak menghadiri acara tersebut gitu. Padahal dia sering menggembar-gemborkan, sering mengatakan bahwa bertemu, ayo ketemu saya selalu ada di media sosial, saya selalu tampil di media sosial. Kenyataannya diundang mubahalah dia tidak datang kok. Yang simpel-simpel seperti ini saja, yang kelihatan di depan mata seperti ini saja, kalian sudah bisa menilai kawan-kawan. Kalian sudah bisa menilai, apalagi yang kasus yang sejak 2012 yang sudah begitu lama gitu. Harusnya dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan gitu. Oke, tanpa perlu memperpanjang lebar lagi, kita langsung saja menuju ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022. Hari di mana Jam'ah Nurhotin Mansur atau Yusuf Mansur ditunggu oleh jamaah Masjid Darussalam untuk melakukan mubahalah. Siapa yang berbohong? Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa dia tidak pernah presentasi soal bisnis batubara di Masjid Darussalam. Sedangkan jamaah masjid bersikeras bahwa dia memang pernah beberapa kali melakukan presentasi di masjid tersebut. Nah, kemudian oleh jamaah masjid, Jam'ah Nurhotin Mansur ditantang untuk melakukan mubahalah atau sumpah atas nama Allah. Siapa yang berbohong maka dia yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti hari ini Jam'ah Nurhotin Mansur tidak datang. Juga tidak ada konfirmasi sama sekali kepada pengundang bahwa dia bisa atau tidak menghadiri acara mubahalah ini. Berarti jamaah masjid kemudian memberikan sebuah kesimpulan bahwa Yusuf Mansurlah, Jam'ah Nurhotin Mansurlah yang berbohong. Informasinya dia akan diundang sekali lagi pada sebuah tempat yang netral begitu. Nanti kita ikuti saja statement jamaah masjid yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan Pak Nur Kholik soal acara mubahalah hari ini yang batal digelar karena Jam'ah Nurhotin Mansur tidak datang. Oke saudara-saudara, saya berada di kantin Masjid Darussalam atau food courtnya, ya. Dan di sini juga ada sebuah minimarket halal namanya. Wallahu alam, saya belum masuk ke dalam. Oke, kita ikuti saja video begini. Yang perlu saya jelaskan di sini bahwa terhadap jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur, Jam'ah Nurhotin Mansur punya 3 masalah. Yang pertama, soal mubahalah hari ini yang dia tidak datang. Yang kedua, soal somasi yang dilayangkan oleh jamaah masjid menyangkut informasi kebohongan yang dia ucapkan di media sosial.
yang mana dia mengatakan bahwa telah membayar 23 miliar kepada salah satu investor batubara di masjid ini. Yang ketiga adalah soal gugatan Pak Zaini Mustafa terhadap diri dia, juga soal bisnis batubara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi satu tempat saja Jam'an mempunyai 3 masalah hukum. Juga sebelum saya akhiri video ini, saya mau katakan bahwa mubahalah itu sendiri tidak ada dalam instrumen hukum kita. Tapi mubahalah itu adalah sebuah alat ukur untuk mengukur sejauh mana kejujuran dan kebohongan seseorang. Dan hari ini kita bisa mengukur kejujuran dan kebohongan Jam'an Nur Khatib Mansur. Dia tidak berani datang, berarti menurut jamaah masjid dia telah melakukan kebohongan. Demikian, terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon agar di-subscribe bagi yang belum. Saya juga minta jika video ini bermanfaat silahkan di-share sebanyak mungkin. Dan jika ada saran, informasi dan lain sebagainya bisa di-share bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke nomor WhatsApp yang saya sertakan dalam video saya ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Februari 2022, sebagaimana undangan kami kepada Ustadz Yusuf Mansur untuk mubahalah, kami undang jam 1, ternyata sudah jam 2:04 beliau tidak datang, dan kemudian beliau juga tidak memberikan konfirmasi atau telepon di sana, padahal di sana di dalam surat undangan tersebut telah kami sebutkan nomor telepon. Tetapi sampai dengan detik ini beliau tidak memberikan konfirmasi dan beliau tidak datang secara fisik. Oleh karena itu kami akan mengundang sekali lagi, namun tempat dan waktu akan kami sesuaikan. Karena kalau kami undang di sini mungkin beliau tidak datang, kami undang di sini karena beliau mungkin menganggap bahwa di sini adalah tempat kami, sehingga menurut mereka mungkin tidak netral. Kami akan cari tempat yang netral di tempat yang lain, dan insya Allah kami akan minta tempat yang netral itu di salah satu rumah Bapak Bangsa, ya, apakah nanti di masjid beliau atau nanti di rumah beliau, salah satu Bapak Bangsa, sehingga Bapak Bangsa ini bisa menengahi kemelut yang terjadi di masyarakat ini, umat ini, sehingga harapan kami bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Saya kira itu yang perlu saya garis bawahi, bahwa surat sudah kami kirim 1 minggu yang lalu, sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan ajakan mubahalah. Kemudian somasi sudah lewat 1 hari juga tidak ada. Nanti akan kami pertimbangkan apakah akan kami somasi 1 kali lagi atau kami langsung bikin laporan polisi. Tentang terkait dengan mubahalah nanti akan kami sampaikan waktu dan tempatnya, tapi menyusul karena ini kami akan melibatkan 1 Bapak Bangsa yang kami anggap mereka mampu menyelesaikan ini dan mempunyai kemampuan lah untuk menyelesaikan ini. Saya kira itu. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz Kolek? Ya, dalam beberapa hari ini itu saya sengaja semunatkan kepada tahajud malam setiap malam itu berdudukan dan sponsor untuk menunjukkan keberaniannya akan apa yang dia katakan di berbagai media sosial. Tapi ternyata hari ini kita saksikan bahwa beliau tidak punya keberanian untuk menunjukkan diri. Oleh karena itu kita tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Dalam hal ini kebenaran telah terkuak dengan ketidakhadirannya Yusuf Mansur di Masjid Darussalam yang kami sudah undang secara nasional melalui mass media, melalui media sosial, dan seluruh jajaran tim task force BBN menunggu-nunggu untuk kedatangan beliau. Jadi dengan apa yang kita saksikan hari ini, siang ini, merupakan suatu kejelasan dan bukti nyata bahwa Yusuf Mansur itu bohong belaka. Terima kasih.
Ya, seperti itulah pernyataan dari Bapak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, dan sepertinya saya lihat mereka sudah kesal ya dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur ini, di mana di sini mereka sudah mengundang beliau gitu. Bahkan di sini Pak Zaini Mustafa mengatakan sudah diundang, sudah disuratin gitu ke alamat Yusuf Mansur sejak seminggu yang lalu gitu. Namun kenyataannya sampai sekarang Yusuf Mansur tidak memberi kabar, tidak memberi konfirmasi segala macam, tidak hadir. Jadi saya pikir kawan-kawan bisa mengambil kesimpulan sendiri lah. Bisa mengambil kesimpulan sendiri dari kejadian ini. Bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Darso bahwa mubahalah itu bukanlah salah satu instrumen hukum di Indonesia, namun menjadi alat ukur gitu. Alat ukur kejujuran. Kalau memang dia merasa tidak salah, dan dia merasa benar atas apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur, harusnya dia datang dong, berani datang dengan tegas gitu, dengan wibawa, dengan segala keberaniannya gitu, seperti apa yang selama ini dia ungkapkan di akun-akun media sosialnya gitu. Namun kenyataannya, kawan-kawan bisa lihat sendiri bahwa Yusuf Mansur tidak hadir dalam undangan mubahalah yang dibuat oleh Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan. Oke, cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.